di sini tugasnya analisa header HTTP, tugasnya. Kemudian minggu ke-14 ini semestinya presentasi grup ya, tapi untuk semester ini sementara saya tiadakan. Jadi ini saya isi intro to network security. Kemudian minggu 15 nanti saya bilang ada VPN, kemudian ada cloud computing, baru kemudian minggu ke-16 kita UTS ya, OS. Oke, ini rencananya ya. Jadi sekarang kita ada di sini. Nah, cuman hari Selasa minggu depan saya nggak tahu ya. Saya minggu depan itu posisi ada di sini. Pegunungan Bintang. Nah, kayak gini. Jadi saya nggak tahu kira-kira ada internet apa tidak di pedalaman Papua. Kotanya cuma segini. Di sana nggak ada listrik yang jelas. Tidak ada listrik. Mana kotanya nih? Kotanya cuma segini. Nah ini cuma segini nih. Saya mendapat tugas dari Dikti ke sana. Kementerian Pendidikan memberikan sumbangan mobil VSAT ya untuk internet di daerah terluar. Mobil VSAT begini. Nah seperti ini. Jadi saya mendapat tugas mengawal kayak gini mobil-mobil ini ke daerah-daerah terluar Indonesia ya. Jadi minggu depan saya hari Senin sampai Rabu ada di sini, Pegunungan Bintang. Ini daerah terpencil, tidak ada listrik, tidak ada internet, ya. Jadi saya nggak tahu Selasa depan bisa mengajar apa tidak. Ya, kalau ada internet, insya Allah saya ngajar. Tapi kalau tidak, mungkin saya ganti. Saya Rabu siang balik ke Jayapura. Nah, Jayapura internetnya ada, tapi saya nggak tahu kecepatannya kayak apa. Tapi saya Senin sampai Rabu siang ada di sini, Pegunungan Bintang. Ini kecil sekali kotanya, cuma segini. Nah, ini mewakili PEN ya Pak ya? Kenapa? Mewakili PEN ya Pak? Atau Kementerian Dirjen Dikti. Ya. Jadi saya dimintai Dirjen Dikti untuk mengawal mobil ini. Jadi Kementerian Pendidikan mengirimkan gini ke daerah terluar, nih kayak gini. Nah ini mobilnya kayak gini. Nih. Supaya daerah terluar itu bisa punya akses ke internet. Nah ini kayak gini, ya. Jadi tidak hanya Papua ya, termasuk di Maluku Utara, ya, NTT, ya. Cuman saya kebagian yang daerah-daerah yang paling ujung. Jadi ini, ya, 3 hari di sini, Selasa Rabu. Nah saya mungkin Kamis Jumat bisa ngasih, tapi dari Jayapura ya. Jayapura internetnya lumayan lancar. Ya. Tapi saya Selasa siang ada di sini. Di sana hotel juga nggak ada ya, sumber air nggak ada. Di sana aqua botol segini ya, segini. Ini 50.000. Jadi aqua segini 50.000, bisa bayangkan ya. Jadi ini nggak ada sumber air di sini, nggak ada sumber air, listrik nggak ada, internet nggak ada. Aqua segini 50.000, gitu ya. Oh ya, ada yang dari Jayapura ya? Siapa yang dari Jayapura? Siapa? Halo, ada yang dari Jayapura siapa? Aldo Pak namanya, Aldo. Ada Aldo mana? Iya hadir Pak.
Oh, Rivaldo. Kamu dari Jayapura? Iya Pak, Internet lumayan kencang di sana. kencang Pak. Oh, sip lah. Soalnya saya mau ngisi ini hari Jumat. Bentar ya. Saya mau. Jadi selama ini kamu nggak ada masalah ya? Nggak ada kendala? Kemarin yang 1 bulan aja Pak, yang waktu itu jaringan putus. Oke. Soalnya saya mau ngisi ini ya. Mudah-mudahan lancar saya jadi. Nanti silakan gabung ya. Nah. Ini silakan bergabung acara ini. Siapa tahu Anda punya rezeki ke sini. Jadi gini. Ini saya nanti hari Jumat saya memberikan kuliah dari Jayapura. Kira-kira lancar ya Rivaldo ya? Jadi ada yang ingin ambil nanti master atau PhD ya. Ini ada sahabat saya ini ya. Dia menjadi profesor di Southampton University. Southampton University itu rankingnya 10 besar ya di Inggris ya. 10 besar di Inggris. Ini alma mater saya ambil master dan PhD-nya di sini, Southampton University. Nah ini kebetulan, ini Profesor Bakti ini, Stefan Onggo. Ini dulu teman saya kuliah di ITS ini, S1-nya. Kemudian sekarang jadi profesor di sana. Dia sedang mencari mahasiswa yang mau dibimbing, ya. Jadi silakan bergabung. Siapa tahu Anda rezeki, ya, dapat beasiswa LPDP. Baik ya. Sudah. Yang ketiga. Terima kasih ya, Pak. Jadi Anda yang ingin kuliah di Inggris ya, manfaatkan anak silakan ikut ini ya. Nanti saya akan cerita pengalaman saya studi di Inggris, ambil master dan doktor ya. Kemudian yang teman saya ini dia akan presentasi risetnya itu untuk menawarkan siapa yang mau dibimbing dia dengan beasiswa LPDP. Jadi silakan bergabung ini. Dan nanti saya isinya dari Jayapura mudah-mudahan lancar gitu ya. Mudah-mudahan lancar. Dan Anda tidak perlu minder ya. Kuliah di sana saya 2 kali ambil master ya. Saya ambil 2 kali ambil di master. Master pertama saya ambil di informatika ITS ya. 2 tahun. Di Indonesia itu master 2 tahun ya. Dan master kedua saya di Southampton University itu setahun saja. Dan menurut saya lebih sulit master di ITS. Serius ini ya. Lebih sulit. Yang di angkatan saya dulu yang lulus separuh saja ya. Angkatan saya S2 di ITS itu yang lulus hanya separuh. Ya. Nah, cuman masalah kendala bahasa saja. Jadi Anda jangan minder ya. Orang Indonesia nggak kalah. Jadi saya di sini tuh ingin memberikan motivasi bahwa orang Indonesia tidak kalah, secara teknis tidak kalah. Kita itu secara teknis tidak kalah. Ya. Saya menonton pertandingan robot antar universitas di Inggris, pertandingan robot itu. Kalau dibanding kontes robot Indonesia kalah jauh, serius ya. Sama robot pens jauh. Saya lihat cuma gini doang ya. Kontes robot antar di Inggris cuma gini doang. Kalau sama pens saja kalah ini gitu. Nggak ada apa-apanya. Jadi kita kalau secara teknis nggak kalah. Nah, kita itu kalahnya kemampuan menulis, writing. Kita itu lemah di writing. Jadi nanti datang acara ini ya. Nih saya promosi acara ini ya. Siapa tahu ada kesempatan studi di Inggris ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya dulu tidak pernah menyangka saya dapat beasiswa ke Inggris, tidak pernah menyangka. Oke, gitu ya. Rivaldo, jadi kamu pernah ke sini? Ke Pegunungan Bintang pernah, Rivaldo? Bagaimana Pak? Kamu pernah ke sini ke Pegunungan Bintang?
Oh, belum pernah Pak. Oksibil, Belum. belum pernah ya? Baca-baca ngeri, di sini banyak pesawat jatuh. Iya Pak, itu Banyak pesawat jatuh di daerah sini. pegunungan soalnya. Ya pesawatnya cuma segini. Dan bandara ini tidak dilengkapi dengan navigasi ya, yang memandu. Jadi saya baca-baca ngeri juga. Banyak pesawat jatuh di sini. Pesawatnya kecil segini. Jadi tidak ada panduan navigasi gitu. Ya jadi masih ngajar Pak? Iya. Tunggu ya. 1 jam yang ngajar. Ya. Oke. Oke ya. Ini kalau di Jayapura berapa bensin? Harga bensin berapa? Harga bensin berapa ya? Nah, kamu apa nggak pernah beli bensin? Sama dengan di Jawa nggak? Biasa kalau full tanki ya kayak motor metik gitu cuma 20.000 Pak bisa. Oh, berarti sama dengan di Jawa ya? Sama ya? Kamu sudah berapa tahun di Papua? Dari lahir Pak, dari kecil. Oh, oke. Rivaldo, saya mau tanya, harga bensin itu sama dengan di Jawa ya sekarang? Bagaimana Pak? Harga bensin 1 liter di Papua, di Jayapura sama di Jawa sama enggak harganya? Kurang tahu saya Pak di Jawa. Di Surabaya 9.000 ya? 9.000. Itu apa Pak? Pertalite ya? Pertalite 8.000 ya? Pertalite 8.000. Apa itu 10.000? Apa sih? Oh, Pertalite 10.000 ya? Saya kok malah juga nggak tahu. Saya juga biasanya full tank gitu. Bukan mungkin Pertalite 10.000 kalau di Surabaya enggak. Apa itu? Pertamax itu 10.000. Ya, Pertamax itu 7.900. Pertamax udah naik ya, 11.000 ya? Oh, oke. 10.000. Di Jayapura berapa? Iya Pak, mungkin sekitar segitu juga Pak untuk Pertalite-nya. Sama. Nah, saya ingin tahu, itu baru zaman sekarang, apa sejak zaman dulu, sejak kamu lahir? Apa itu? Harganya itu sama. Harga bensin di Papua itu sama dengan di Jawa, itu baru sekarang, apa sejak zaman dulu? Sebenarnya sama sih Pak dari dulu. Oh, ya udah gitu. Saya kira hanya zaman sekarang. Enggak Pak, kecuali kalau untuk bahan pangan mungkin di sini lebih mahal. Oh iya, mahal sekali. Mahal sekali. Saya di Fak-Fak itu sekali makan di warung pinggir jalan 50.000 di Fak-Fak ya. 50.000. Iya Pak. Kalau di sekitar Tan sini ya, di Gebang 10.000 dapat ya. Nasi 10.000 dapat kalau di Gebang ya. Gebang Ngepote sekitar Tan sini banyak yang 10.000 banyak. Nasi bungkus 7.000 juga ada, 6.000 ada. Tapi saya pernahnya di Fak-Fak ya, 50.000 sekali makan. Iya Pak, kalau daerah pedalaman lebih mahal soalnya Pak. Iya ya. Oke. Kamu punya toko di mana, Rivaldo? Keluargamu? Di Jayapura juga Pak. Kamu ada toko? Gimana Pak? Kamu di Jayapura punya toko keluargamu? Oh, maaf Pak suaranya. Punya toko, usaha, dagang. Oh, iya Pak. Oh, dagang apa? Kayak toko gitu Pak. Oke. Baik, sorry ya, ini akhirnya apa itu? Banyak intermezzonya nih. Pak, ini materi minggu ke-13. Oke, saya rekam dulu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang pertemuan minggu ke-13, kita masuk ke application layer. Kalau 2 minggu sebelumnya, kita membahas transport layer. Di dalamnya situ ada TCP dan UDP.
Nah, sekarang kita masuk layer paling atas, yaitu application layer. Nah, nanti kita akan membahas berbagai macam protokol yang bekerja di layer aplikasi. Kemudian kita membandingkan cara kerja client server dan peer-to-peer. Ya, kita bandingkan cara kerja client server dan peer-to-peer. Oh, kenapa nih? Kemudian kita nanti akan membahas contoh protokol yang bekerja di layar aplikasi. Banyak ya, banyak sekali protokol yang bekerja di layar aplikasi. Tapi untuk pertemuan kali ini kita nanti akan membahas beberapa, antara lain protokol web, protokol email, protokol DHCP, ya, itu contoh saja. Nah, yang penting Anda ketahui bahwa semua protokol di layar aplikasi, ya, yang ada di sini, nanti Anda akan perdalam di semester depan di mata kuliah administrasi jaringan, ya. Jadi ini hanya sebuah pengantar mata kuliah administrasi jaringan. Anda akan mendalami sangat detail di semester depan. Baik, ini adalah perbandingan antara OSI model ini, OSI model 7 layer dan TCP/IP model 4 layer, gitu ya. Di sini di layar aplikasi, ya, layar aplikasi di TCP/IP itu merupakan penggabungan dari 3 protokol OSI, ya, 3 layer OSI. Jadi session layer, presentation layer, dan application layer di OSI itu di TCP/IP digabung, diberi nama application layer. Nah, protokol yang bekerja di layar aplikasi banyak sekali. Apa saja? Ini ada DNS, Domain Name System, ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ada protokol email SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Ini juga berhubungan dengan email, Post Office Protocol POP, ya. Kemudian DHCP ini untuk mengenerate IP dinamis, Dynamic Host Configuration Protocol. Kemudian ada File Transfer Protocol untuk upload dan download untuk transfer file. Kemudian ada Internet Message Access Protocol IMAP, ini juga berhubungan dengan email. Ini semua protokol yang bekerja di layer aplikasi. Kemudian sebenarnya di OSI model ada namanya presentation layer. Ya, presentation layer itu sesuai dengan namanya, ya, presentasi itu mengatur tentang format data, antara lain format video, ya, format gambar, ya, ada GIF, ada JPEG, ada PNG, ada BMP, ada GIF dan sebagainya. Format video. Jadi sebenarnya di OSI model itu ada namanya presentation layer, ya, itu membahas tentang format data. Tapi di TCP/IP digabung, ya, sebagai presentation application layer. Nah, apa saja contoh aplikasi atau protokol yang bekerja di layer aplikasi? Ini ada contohnya DNS, Domain Name System. DNS ini wajib ada. DNS itu yang menerjemahkan nama alamat ke IP, ya, dan IP ke nama atau alamat, ya. Ya. Ini saya, Pak. Lu sekarang ya? Ya Allah. Lu saya kira. Ya. Waduh, aku ngajar nih. Jam berapa Pak kelasnya? Sorry ya. Ya, kajian ini lah lihat gue. Atau hari ini Pak ya ada waktu jam berapa? 1 jam lagi apa? Oh, saya tak ke Pak Hari dulu gitu. Ya sekarang ya. Oke, enggak Pak. Aku lah lihat lagi. Saking kayak kegiatan, ada acara ya. Lombok audit,
Iya. Gak apa-apa, Pak. Kita kan sebelah dulu, gitu. Ya sepurane ya, Pak, ya. Aku dari anak Mas Kinten nih kono. Oke. Ya, sepurane ya. Oke. Waduh. Banyak kegiatan di kampus sih. Sorry, terapi. Jadi ada DNS, Domain Name System, ya. DNS ini yang menerjemahkan nama kedominan. Saya bicara begini. Saya browsing, saya ketik bbc.com, ini ya, ini saya enter bbc.com, klik begini. Nah, ingat, komputer itu bekerjanya berdasarkan IP address. Tapi manusia sulit mengingat IP. Nggak mungkin orang itu ngapalkan IP address. Ya, manusia itu lebih mudah mengingat nama. Jadi di sini saya hafal, baca berita, kompas.com, ya, belanja, eBay, Amazon, hafal saya, nama, gitu. Padahal komputer itu yang dilihat bukan nama atau alamat, tapi IP address. IP address. Ayo, apa buktinya kalau komputer itu bekerja berdasarkan IP address? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa buktinya? Bahwa komputer itu yang diingat IP address, bukan nama atau alamat. Siapa yang bisa jawab? Halo? Mohon maaf Pak, tadi saya putus-putus untuk pertanyaannya bagaimana ya Pak? Jadi manusia itu mengingat nama sama alamat lebih mudah. Tidak mungkin mengingat IP address. Ya, nggak mungkin. Nah, padahal komputer itu bekerjanya berdasarkan IP address. Buktinya apa? Buktinya apa? Kalau lihat IP config, kita lihatnya IP address. Oke, tapi ini kaitannya sama kaitannya sama enkapsulasi. Sama materi kita semester ini. Buktinya apa? Komputer menggunakan data biner. Yo, buktinya apa? Itu Pak, saat dicek di website muncul IP address. Ya? Ya, betul apa? Sebenarnya tadi betul apa? Untuk destination dan source-nya memakai IP address. Iya, betul. Lihat ini buktinya ini, lihat. Di proses enkapsulasi yang disimpan itu ini source IP address dan destination IP address, bukan nama domain atau alamat domain. Jadi tadi saya mengetik bbc.com, ya, bbc.com atau Amazon atau apa saja, yang direkam itu bukan nama atau alamatnya, tetapi IP address-nya. Nah, padahal manusia itu sulit mengingat IP, sulit. Mengingat IP itu sulit, gitu ya. Sedangkan komputer itu yang disimpan di header adalah source IP address dan destination IP address. Nah, untuk menjembatani itu dibutuhkan DNS, Domain Name System. Domain Name System. Ya, itu yang menerjemahkan nama ke domain dan sebaliknya. Itu, ya, itu fungsi DNS. Nah, apakah mungkin manusia bisa browsing pakai internet? Ya bisa, asal yang Anda ketik di browser itu IP address. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, mungkinkah kita tersambung ke internet tanpa DNS? Ya mungkin. Tapi di browser yang Anda ketik itu IP-nya, IP address-nya. Nah, masalahnya Anda mampu menghafal berapa IP address, gitu ya. Manusia loh mampu
merekam atau mengingat berapa IP address. Oh Mas, udah. Bentar, Pak. Ada banyaknya UKL ya. Mas, mari kalau dibayangkan pembahasan nambah iki, uang perencanaan. Iya, iya. Ya. Iya. Saya melalui ya. Iya. Jadi kan kita tahu Pak saya. Itu apa? Terus kemudian di HCP ya, Dynamic Host Configuration Protocol. Ada yang tahu untuk apa ini di HCP ini? Untuk memberikan IP address ke Iya, iya. Mengenerate IP address secara otomatis. Ya. Anda kalau pakai IndiHome, apa itu MyRepublic dan sebagainya, itu pasti di rumah ada DNS server ya, untuk mengenerate IP. Jadi Anda tidak perlu memasukkan IP secara manual. HTTP. Ingat pelajaran minggu lalu, setiap aplikasi punya nomor port. DNS ini pakai nomor port 53. DHCP ini pakai 67 yang servernya. Jadi DHCP server itu pakai 67, DHCP client pakai 68. HTTP 80. Ya, setiap aplikasi jaringan wajib punya nomor port yang bersifat unik. Ya. Oke, lanjut. Terus konsep client server dan peer-to-peer. Kalau client server itu adalah aplikasi di mana ada server sama client. Contoh, web itu ada web server dan web client. Ya, web itu contohnya, kalau saya begini, detik.com ini. Nah, browser ini adalah web client. Sedangkan informasi yang ada di detik.com ini adalah sebuah web server. Semua informasi yang bisa di Google, ya. Jadi misalkan saya ketik apa sekarang ini lagi ya? Di saat mobile lagi nih. Semua informasi yang ada di sini bisa diakses karena diletakkan di web server. Semua yang muncul di Google ini, informasi yang muncul di Google, itu informasi yang diletakkan di web server. Jadi aplikasi web itu adalah menggunakan konsep client server. Client server. Tuh. Email sudah gitu, ada mail server milik client. Nah, ada aplikasi yang konsepnya peer-to-peer. Di satu saat dia sebuah server, di saat yang sama dia juga client. Itu namanya peer-to-peer network. Ya. Nah, ada aplikasi peer-to-peer, ya Pak, banyak yang populer ya. Jadi aplikasi peer-to-peer itu satu komputer itu bisa jadi server dan client bisa secara paralel. Ya. Contohnya aplikasi ini. Ada BitTorrent, Direct Connect, eDonkey, Freenet ya. Ini aplikasi peer-to-peer ini. Anda kalau download, masalahnya di sini itu banyak barang-barang ilegal ya. Torrent itu pusat penyebaran barang ilegal. Film bajakan, lagu bajakan, buku bajakan, pokoknya banyak barang-barang ilegal di sini, di torrent. Dan aplikasi-aplikasi peer-to-peer. Nah, kalau misalkan Anda mendownload film yang sedang main di bioskop ya, di torrent banyak. Ya. Film yang sedang diputar, di torrent banyak yang share. Pada saat Anda mendownload file tersebut, ya, itu Anda sebagai klien, nyedoti itu. Nah, begitu ada sebagian file itu tersimpan di hard disk Anda, ya. Jadi misalkan film besarnya 1 giga Anda download, ya. Nah, waktu Anda nyedoti itu Anda sebagai klien. Nah, begitu file
itu kan nambah terus. Disk yang di komputer Anda kan nambah terus, ya. Begitu filenya mulai besar, disk di komputer Anda itu juga disedoti oleh komputer lain, diambil. Nah, itu Anda sebagai server. Ya. Di aplikasi torrent ini seringkali berbahaya, selain pusat penyebaran barang ilegal ya, ini juga menghabiskan bandwidth. Anda kalau install torrent, tanpa Anda sadar, disknya komputer Anda itu disedoti oleh orang lain. Dan bandwidthnya kepake gitu ya. Jadi komputer internetnya lambat, iya banyak orang yang misalkan Anda lupa ya mendownload film, ditaruh di direktori torrent, belum dipindah ke direktori lain. Nah, Anda itu sering gitu. Begitu jadi film utuh ya, kita lupa pindah ke direktori lain. Kita ada direktorinya torrent tadi. Nah, selama Anda bekerja tadi ngetik dan sebagainya, itu Anda itu jadi ya, disedoti oleh orang lain filenya, dan itu membuat bandwidthnya terkuras gitu. Itu sisi negatif torrent. Kemudian aplikasi web dan email ya. Web ini protokolnya namanya HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ini protokol yang bekerja di luar aplikasi. Di transfer layernya pakai TCP. Mengapa pakai TCP? Karena aplikasi web ini tidak mentolerir adanya kehilangan data. Nah, protokolnya namanya HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Bahasanya namanya Hypertext Markup Language HTML. Tapi sekarang berkembang ya, tidak hanya HTML, ada banyak yang lebih canggih. Nah, ini di HTTP ini nanti saya jadikan tugas ya. Ini nanti saya jadikan tugas. Ya, ini jadikan tugas. Apa itu namanya? Bagaimana interaksi HTTP web client dan web server. Ini saya jadikan tugas nanti. Anda amati bagaimana interaksi antara browser dengan web server. Ya. Nanti ada perintah ini get post put, ini perintah HTTP ini. Get itu mengambil dokumen, ya. Kemudian post dan put itu upload, ya. Get itu ngambil, post dan put itu upload. Nah, nanti ini supaya Anda memahami interaksi ini, saya beri tugas menganalisa HTTP header, ya. Nah, HTTP itu protokolnya tidak dienkrip. Jadi kalau Anda bisa membaca isinya, tidak dienkripsi. Kalau HTTPS baru dienkripsi. Ingat ya, bedanya HTTP dan HTTPS. HTTPS itu secure HTTP. Ya. Bedanya apa? Protokol HTTP tidak melakukan enkripsi, tidak melakukan. Sedangkan HTTPS melakukan enkripsi. Oleh karena itu, Anda kalau masuk sebuah web, kemudian ada proses login, memasukkan username password, atau melakukan pembayaran, kemudian webnya itu tidak pakai HTTPS, jangan diteruskan. Ingat ya, kalau Anda melakukan pembayaran, atau melakukan autentikasi, memasukkan username password, nah webnya itu masih pakai HTTP, bukan HTTPS, maka jangan diteruskan. Mengapa? Karena protokol HTTP tidak dienkripsi. Nanti password Anda akan bisa dibaca. Email protokol ada SMTP dan POP. SMTP, POP, IMAP. SMTP, POP, dan IMAP. SMTP ini untuk mengirim email, sedangkan POP itu untuk mendownload email. SMTP itu untuk mengirim email dari client ke mail server, dan antara mail server ke mail server. Sedangkan POP dan IMAP, POP itu Post Office Protocol, IMAP itu Internet Message Access Protocol, IMAP. Itu untuk mendownload email dari mail server ke klien. Ya. Jadi SMTP, POP, dan IMAP itu berkaitan dengan
email. Kalau untuk mengirim email, SMTP. Kalau mendownload email, POP dan IMAP. Apa beda POP dan IMAP? Ini sama-sama untuk mendownload email. IMAP itu mensupport file yang lebih bervariasi. Jadi POP dan IMAP itu sama-sama untuk mendownload email. Tapi IMAP itu mendukung format email yang lebih bervariasi. Dia lebih baru daripada POP. Oke, ini saya terangkan nanti network admin ya. Detailnya ini, bagaimana email bekerja. Pokoknya ini SMTP itu send email, ya, send email atau forwarding email. Sedangkan POP atau IMAP itu untuk mendownload email dari mail server ke klien. Masalahnya sekarang ini orang jarang mendownload email. Emailnya dibiarkan berada di web server, di mail server. Jadi zaman sekarang orang mungkin tidak mengenali apa itu POP, apa itu IMAP. Mengapa? Karena zaman sekarang orang jarang mendownload email dari mail server ke klien. Jadi email servernya itu, emailnya itu dibiarkan berada di webmail. Webmail itu terletak di mail server yang juga difungsikan sebagai web server. Oke, DNS tadi sudah saya terangkan, ya, DNS ini tidak saya terangkan detail. Ini pertemuan pertama network admin itu DNS ya. Terus ini pertemuan ketiga, ya. Jadi ada nanti semester 4 ya. Semester 4 Anda akan belajar sebagai contoh. Sebentar ya, saya carikan materi saya untuk network admin sebagai ya, supaya Anda tahu ini nyambung ini. Materinya nyambung. Nah, ini materinya. Jadi masih keluar, Pak. Oh ya. Nanti ini lagi. Oke. Gimana nggak Pak Ari? Sebentar loh. Kita mau Pak Ari. Ismail turun. Silakan turun. Mari saya ngajar. Ini ya. Ini materi yang ada pelajari minggu semester depan. Ya. FTP server, secure FTP, anonymous FTP, kemudian telnet dan SSH. Ya. Minggu pertama itu telnet dan SSH. FTP server, anonymous FTP, kemudian file sharing dengan Samba, DNS, web server, proxy server, mail server, DHCP, network monitor dan sebagainya. Ini semua adalah protokol yang bekerja di layer aplikasi. Semuanya ini protokol yang bekerja di layer aplikasi. Ya. Ini yang akan Anda pelajari semester depan dalam satu semester. Ya. Nah, ini topik-topik yang sangat sangat aplikatif. Ini sangat dibutuhkan di dunia industri. Ya. Anda kalau bisa ini, Anda sudah siap jadi admin jaringan. Ya. Ini ilmunya, ini ilmu yang betul-betul dibutuhkan di dunia industri. Ini materi minggu depan, semester depan. Ini teorinya sedikit ya, teorinya sedikit sekali. Ini ilmunya ilmu ngoprek ini. Baik, sekarang tadi peer-to-peer sudah terangkan tentang peer-to-peer. Jadi DNS itu fungsinya untuk menerjemahkan alamat atau nama domain ke IP dan sebaliknya. Jadi kalau di browser saya ketik www.amazon.com itu kan nama, ya. Nah nanti sama DNS itu akan dicari DNS Amazon.com itu IP-nya berapa, gitu. Itu tugas dari DNS
server. Semuanya Mas. Oke, lanjut DNS server. DHCP ini adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Itu protokol untuk mengenerate IP dinamis, gitu ya. Jadi gini, kalau di sebentar ya. Jadi Anda kalau pakai Linux kan pakai ifconfig ya, kalau Windows IP config. Nah, ini. Nah, ini kan ada IP, saya dapat data IP nih. Nah, ini IP address saya. Nih. Ini MAC address. MAC address alamat di layer 2, ini alamat layer 3. Nah, dan sini menerapkan IP DHCP server. Jadi Anda kalau pakai laptop, pakai gadget, pakai HP, IP address akan di-generate secara otomatis, diberi secara otomatis. Apa saja informasi yang diberikan, IP address, netmask, default gateway, sama DNS server. Jadi yang wajib itu ya IP address, netmask, default gateway, dan DNS server 4 itu. Ya, itu yang di-generate oleh DHCP server. Kalau nggak ada DHCP server, maka setiap user akan memasukkan IP sendiri-sendiri. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira apa resiko kalau setiap user memasukkan IP sendiri-sendiri? Kira-kira apa problemnya? Kan sini ada 1000 user, mahasiswanya 3.500 sekarang PENS itu. Ya. Misalkan bareng-bareng masuk ke PENS, ada dosen, ada karyawan, ada mahasiswa, ya sekitar 4.000 orang. Kira-kira apa problemnya kalau nggak ada DHCP server? Repot kalau nge-set IP address-nya satu-satu pada setiap pen. Apa? Akan repot kalau Aku nge-set. nggak dengar. Apa? Tidak cukup mungkin Pak IP-nya Pak. Bukan bakal nggak cukup. Wah, stok ya, banyak. Itu Apa? bisa diakses oleh orang lain, nggak otomatis diakses teman atau orang lain. Iya bisa, tapi problemnya bukan di situ. Apa kira-kira? Ada 3.500 mahasiswa datang ke kampus, semuanya terhubung ke internet, sama dosennya sama karyawannya jadi 4.000. Apa kira-kira problemnya? Halo? Ya bisa. Ya sudah, tapi kira-kira apa problem utamanya apa? Problem utamanya kalau 4.000 orang datang ke PENS mengisikan IP sendiri-sendiri, apa problem yang akan terjadi? Mungkin akan konflik IP-nya. Iya, IP konflik. Orang kan bingung, maksud akhirnya ngawur, ngasih IP-nya ngawur. Gitu ya. Kalau ngawur kan ada kemungkinan sama, gitu, terjadi IP konflik. Tuh. Sangat mungkin terjadi. Dulu pernah kita ada masa-masa nggak punya DHCP server. Jadi orang itu murah-murah, kita ke mana IP yang kosongnya, coba-coba. Sehingga banyak terjadi IP konflik. Gitu ya. Juga ngatur 4.000 orang, gimana baginya, ya. Setiap orang dikasih, kamu nanti pakai IP ini, kamu IP ini. Nah kalau orang iseng-iseng, sudah dibagi jatah IP, ya, saya dapat IP 100, iseng-iseng saya kasih 200, itu punya orang lain, akhirnya terjadi IP konflik. Maka cara yang nyaman adalah menyediakan DHCP server.
Ini kelebihan DHCP server. Nanti Anda akan belajar bagaimana mengkonfigurasi DHCP server sendiri. Oke. File sharing. Kalau di Windows sih gampang ya, tinggal klik ya. Kalau di Linux kita perlu bantuan software namanya Samba. Ya. Samba itu nama protokolnya namanya SMB, Server Message Block. Ini di Linux ini ya. Server Message Block, SMB. SMB diutak-atik jadi Samba, protokol Samba. Padahal asal mulanya itu SMP namanya, Server Message Block. Ya. Terus sudah selesai. Itu nanti Anda akan mendalami lebih lanjut. Sekarang saya beri tugas. Ya, untuk saya ada nih. Nih, HTTP dan HTTPS. Nah, ini ya. Anda boleh pakai yang ini versi 6 ya, punya saya. Ya. Punya saya versi 6. Anda boleh pakai Wireshark Lab. Solution ya, wah, senang ya mahasiswa ini. Ini. Yang baru aja. Mana ini yang HTTP? Ini HTTP ini. HTTP yang versi 8 aja ya. Saya kasih versi terbaru HTTP. Nah, ini ya. Oke, Anda saya beri tugas. Buat tugas analisis header HTTP dan HTTPS. Analisis perbedaan header HTTP dan HTTPS. Ini sekarang tanggal 16, deadline-nya tanggal 22 jam 23:59. Filenya ini oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari saya belum, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, minggu depan saya di kontak ya, hari Senin. Oh ya, apa? Silakan, tanya apa? Izin bertanya. Itu, Pak. Yang versi 6 sama versi 8 itu maksudnya apa ya, Pak? Perbedaan. Apa? Yang tadi, HTTP Ya. versi 6 sama versi 8 itu apa perbedaan? Nggak banyak perbedaannya. Anda boleh pilih lah, terserah. Yang di web saya ini versi 6. Nih, versi 6. Ini disesuaikan dengan bukunya ya. Bukunya kan tiap berapa tahun ini edisi 8. Ya. Ini terbaru nih, yang sekarang ada di pasaran itu yang edisi 8. Saya belum membandingkan ya, isinya bedanya di mana. Ya. Nanti silakan bandingkan sendiri ya. Ini kalau yang versi 6 ini pertanyaannya ada 19. Yang versi 8 sama. Kalau untuk bab ini sama. Ya. Tuh. Ada lagi? Sementara dari saya belum ada, Pak.
Baik, minggu depan mudah-mudahan saya Selasa masih bisa ngajar ya. Kalau tidak bisa, saya ganti hari Kamis atau Jumat ya. Kamis atau Jumat atau malam hari. Tapi kalau Selasa Rabu saya enggak yakin bisa ngajar dari sini daerah Pegunungan Bintang itu. Uang listrik aja nggak ada. Ya. Tapi ada genset ya, hanya untuk beberapa jam genset. Tapi nanti tolong dihubungi ya, kalau saya pas siapa tahu bisa. Tapi atau gini aja deh, saya nggak yakin Selasa itu siang bisa. Tolong dicarikan waktu Kamis atau Jumat, ya, Kamis atau Jumat, atau malam hari, ya, Kamis, Jumat, Sabtu malam hari, ya, gitu ya. Anda mau ngajar kuliah habis sisa jam 7. Izin bertanya Pak, ini untuk Kamis, Jumat, minggu ini atau minggu depan Pak? Minggu depan. Lah minggu ini kan udah. Oh iya Pak. Minggu ini kan udah. Jadi minggu depan, Kamis atau Jumat, atau malam hari ya, Rabu malam hari, saya bisa. Ya. Topik minggu depan introduction to network security. Oh ya tadi siapa? Di Valdo. Saya ngomong gini sampai sana lancar nggak suaranya? Yang di Papua? Lancar Pak. Lancar ya. Iya Pak. Nah, saya khawatir Jumat kan ngisi materi itu ya. Khawatir pas saya ngomong nggak denger kan kasihan pesertanya. Iya Pak. Jadi tolong ya saya dicarikan jadwal Rabu malam atau Kamis malam atau Jumat malam ya. Atau Sabtu kalau mau. Ya. Terus nggak usah lama-lama 1 jam aja. 1 jam saja. Gitu ya. Oke, baik. Untuk hari ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.